Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sharing analisa XAUSD. Oke, kita buka XAUSD. FX open. Oke. Di sini kita cek dari time frame H1. Price masih bullish ya di H1. Kalau misalnya kita cek di M30, di sini kita lihat ada perubahan struktur. Di sini kita lihat ini pullback, oke. Kemudian ini pullbacknya diambil. Kalau di M30 ini hanya pullback doang ya. Berarti ini masih area buy ya di sini. Kalau untuk intraday, kalau kita cek di M15, secara struktur sudah bearish harusnya. Kalau misalnya kita cek di sini ini pullback, oke, pullback diambil. Nah ini bos M15. Nah ini jadi low valid karena dia ngebreak high valid di sini. Oke. Ini jadi inducement di time frame M15. Secara struktur dia sudah bearish ya. Kemudian di sini kita lihat pullbacknya yang mana aja. Ini valid pullback, ini juga valid pullback, ini juga valid pullback. Oke, berarti di sini inducement. Di sini inducementnya. Lalu di sini kita lihat price sudah mengambil inducement, sudah mengambil liquidity di sini, dan dia respect lalu turun. Di sini kalau kita cek ada demand di sini ya, ada demand, hidden demand yang tersembunyi, dan di sini ada fair value gap atau imbalance, dan dia respect lalu naik. Ketika terjadi change of character, dia turun ke sini sampai sini, lalu pas ada demand dia mantul, ngambil liquidity lalu turun lagi. Nah ini sebenarnya kalau secara struktur, kalau kita cek di sini, ini ada cok ya di sini di M5. Kalau kita lihat di sini, coba kita cek di sini. Ini pullback, ini juga pullback ini diambil. Coba kita cek di sini, pullback di sini sama nggak tingginya? Oke, kita cek di sini. Ini kita hapus. Ini oh ya lebih ya, berarti ini valid ya. Berarti ini valid inducement. Kemudian di sini jadi low valid, ini high valid. Nah ini break of structure. Cok. Ya bener bos, sorry. Kemudian ini di break jadi change of character, jadi cok. Oke, nah ini area buy. Cuman kalau kita pindah ke time frame yang lebih besar, itu sebenarnya area sell side liquidity ya, agak rawan untuk kita buy. Tapi seenggaknya dia akan mantul sedikit. Kalaupun dia mau turun seperti ini, baru turun lagi. Jadi agak rawan kalau kita mau buy. Lebih baik di sini menunggu cok di M1 secara mekanikal. Kalau kita cek di M15 ataupun menunggu breaker. Oke, tadi pagi saya profit di sini di CHF-JPY karena muncul setup breaker ya. Kalau kita buka di sini di contohnya ya, kita contohkan CHF-JPY. Kita pakai Wanda. Nah, di sini ada breaker tadi pagi, saya entry di sini di sesi Asia ya.
Kalau kita ke H1 di sini kita lihat, kita ke daily ya, kita cek dailynya. Dailynya itu dia strong bullish, 2 kali candle bullish. Dan kita cek H4 juga, dia di sini ada candle engulfing yang di break. Nah, ini breaker block. Kemudian ini tadi setelah fair value gap diisi, lalu di H1 muncul breaker lagi di sini. Nah, ini M30 juga sama breaker. Nah, tadi pagi saya entry di sini. Ini breaker block. Nah, saya tadi entry di sini di fair value gap dengan target di sini. Minimal di sini tadi, sell liquidity. Udah kena TP lah. Udah kena hit TP. Sell liquidity. Nah, ini contoh breaker ya kalau teman-teman ngecek. Nah, breaker ini kalau kita cek di lower time frame, dia itu sepertinya cok ya, change of character. Coba di sini kita lihat, kita buktikan apakah itu cok atau bukan. Ini pullback. Pullback ini diambil. Nah, ini bos. Oke. Pasti pada nanya, kenapa yang di sini nggak disebut bos yang di sini, yang di sini? Karena itu minor inducement ya. Nah, ini major inducementnya. Nah, ini inducementnya diambil. Oke. Nah, ini low valid di break. Jadi cok. Jadi tadi pagi saya entry di sini di fair value gap. Dan kita profit di sini. Nah, ini contoh setup breaker block. Kita kembali ke XAUSD untuk mengecek pergerakannya. Harga terus turun. Kita agak ragu sebenarnya karena kita akan cari cok di sini di M1. Kalau misalnya nggak ada, kita nggak entry. Kalaupun entry agak aris ya. Entry paling di area ekstrim dengan stop loss tipis ya, 20 pips. Oke, kalau kita cek di sini sepertinya akan naik lagi ya. H4 kemarin ada yang bilang, "Bang, itu cok, Bang." Karena itu disupply. Sebenarnya kalau dibilang cok, H4 itu mana yang di break ya, yang low validnya? Padahal nggak ada yang bukan cok di sini di H4. Di H1 juga dia di H1 ini pullback. Oke, pullback. Ini nggak keambil, berarti ini inside bar doang di sini, bukan pullback. Nah, di sini kita lihat di M30 ya, dia pullbacknya valid. Oke. Nah, di M15 juga dia valid. Struktur. Ini ada pullback tersembunyi di sini. Kalau di M30 H1 nggak kelihatan, kalau di M15 kelihatan. Nah, ini strukturnya jelas di sini. Nah, sebenarnya di sini agak rawan ya kita buy, cuman kita harusnya buy-nya di sini ya. Kenapa di sini? Karena kita menunggu area ini di break dan ini akan jadi bos internal structure, lalu dia akan pullback ke sini. Nah, ke sini. Kita harusnya cari buy di sini. Kalau kita cari buy di sini salah ya. Oke, kemudian untuk news hari ini secara fundamental news itu nggak ada ya hari ini, hari Senin. Hari Senin itu di sini kita lihat newsnya nggak ada. Untuk yang USD adanya yang medium impact CNY. Kalau USD di sini adanya low impact, sama sekali nggak berpengaruh. Jadi kita nggak hiraukan untuk news. Oke, itu aja guys untuk penjelasan hari ini, semoga bermanfaat.